Tanyo bener, pamai tanyo bener, gure tanyo bener, ngak selamat konya akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sidang jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita kajian tentang fikih perbandingan yang pada malam ini sudah sampai pada pembahasan masalah yang kelima dalam masalah taharah, yaitu mengenai membasuh tangan. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatul khamisatu minat tahdid ghaslul yadaini. Masalah yang kelima tentang batasan basuhan di dalam wudu, yaitu tentang batasan membasuh kedua tangan. Sebelumnya kita telah bahas tentang batasan membasuh wajah. Ittafaqal ulama'u ala anna ghaslal yadaini wad-dhira'aini min furudil wudu' liqaulihi ta'ala wa aydiyakum ilal marafiq. Para ulama telah sepakat bahwasanya membasuh kedua tangan dan kedua lengan adalah bagian daripada rukun wudu atau fardu wudu. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa aydiyakum ilal marafiq, dan kewajibannya membasuh kedua tangan sampai dengan kedua siku. Waqtalafu fi idkhalil marafiq fiha. Tadi sudah disampaikan bahwasanya para ulama sepakat membasuh kedua tangan sampai dengan dua lengan ini adalah bagian daripada rukun wudu. Adapun masalah yang diperselisihkan adalah bagaimana dengan kedua marafiq ini, kedua siku. Apakah ini termasuk ke dalam anggota wudu atau tidak? Nah, ini para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Fadhahaba al-jumhur wa Malik wa Syafi'i wa Abu Hanifah ila wujubi idkhaliha. Maka para ulama jumhur, mayoritas ulama termasuk di dalamnya Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa wajib memasukkan kedua siku ke dalam anggota wudu. Wa dhahaba ba'du ahli adh-dhahir wa ba'du mutaakhir ashabi Malik wa Tabari ila annahu la yajibu idkhaluha fil ghasli. Sedangkan ulama mazhab zahiri dan sebagian ulama Maliki yang datang belakangan, termasuk dalamnya Imam At-Tabari, bahwasanya tidak wajib membasuhkan kedua siku itu dalam anggota wudu. Artinya tidak wajib dibasuh. Yang wajib hanya sampai dengan batas siku saja, sedangkan kedua siku tidak masuk dalam anggota wudu. Itu menurut pendapat mazhab az-zahiri. Wassababu fi ikhtilafihim fi dhalik al-ishtirak alladhi fi harfi ila wa fi ismi al-yad fi kalam al-arab. Adapun sebab perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini adalah al-ishtirak alladhi fi harfi la. Kalimat atau huruf ila pada ilal marafiq itu, ya, penggunaan huruf ila pada ayat Al-Quran ilal marafiq. Wa fi ismil yad fi kalam al-arab, dan pemahaman tentang arti daripada tangan menurut bahasa Arab. Wa dzalika anna harfa ila marratan yadullu fi kalam al-arab ala al-ghayah. Ya.
di mana penggunaan huruf ila, ilal marafiq ya, penggunaan huruf ila di dalam bahasa Arab itu kadang-kadang penggunaannya itu alal ghayah, untuk menunjukkan akhir dari sesuatu. Ya, ila al marafiq berarti menunjukkan akhir daripada sesuatu, al ghayah. Wa marratan yakunu bimakna ma'. Kadangkala ila ini juga digunakan sebagai makna ma'a, artinya beserta. Kalau tadi kan ila ghayah, akhir sesuatu. Berarti kalau sudah sampai di siku sudah cukup. Kalau bermakna ma'a itu harus memasukkan siku. Nah, itu jadi perbedaan penggunaan huruf atau makna ila di dalam kalimat. Waliyat aidan fi kalam al-Arab tutlaqu ala thalathati ma'anin. Nah, begitu juga dalam bahasa Arab kata yad, yad itu artinya tangan, ya, kata tangan dalam bahasa Arab itu menunjukkan 3 makna. Jadi ketika dikatakan tangan dalam bahasa Arab itu menunjukkan kepada 3 makna. Yang pertama adalah alal kaffi faqat. Ya. Menunjukkan kata tangan itu menunjukkan hanya kaf saja, telapak tangan saja. Jadi ketika kita mengatakan berjabat tangan, ya berarti kan telapak tangan saja ini maksudnya. Bukan berjabat tangan artinya seluruh tangan itu. Nah, begitu juga dalam penggunaan bahasa Arab, ya. Penggunaan pertama adalah bermakna kaf saja, telapak tangan saja, hana yang lain, tidak masuk yang lain. Jadi telapak tangan saja. Itu yang pertama. Kemudian wa 'alal kaffi wad dira'. Makna tangan yang kedua dalam bahasa Arab adalah telapak tangan dan lengan. Nah, jadi ini lengan namanya. Jadi telapak tangan dan lengan, ini disebut tangan. Itu makna tangan yang kedua dalam bahasa Arab. Kemudian yang ketiga adalah wa 'alal kaffi wal dira'i wal 'adh. Nah, penggunaan kata tangan yang ketiga dalam bahasa Arab adalah untuk menunjukkan telapak tangan, lengan sampai dengan bahu. Berarti ketika dikatakan tangan itu berarti dari ujung tangan, ujung jari ini sampai dengan bahu. Jadi ada 3 makna penggunaan kata tangan di dalam bahasa Arab. Pertama, telapak tangan saja, kemudian telapak tangan dan lengan, kemudian telapak tangan, lengan sampai dengan bahu. Nah, sehingga ketika disebutkan dalam ayat wa aydiyakum ilal marafiq, wa aydiyakum dan tangan kalian. Nah, ini mana maksudnya mana? Apakah telapak tangan saja, telapak tangan dan lengan saja, atau telapak tangan, lengan sampai dengan siku? Nah, ini sebab perbedaan pendapat para ulama dalam memahami ayat ini. Baik, kita lanjutkan. Faman ja'ala ila bimakna ma'a aw fahimna min al-yad majmu' thalathati al-a'dha aujaba dukhulahuma fil ghasli. Nah, bagi para ulama yang memahami kata huruf ila itu bermakna ma'a, makna ma'a itu bersama, dan mereka juga memahami bahwasanya yang dimaksud dengan tangan itu adalah lengan, telapak tangan, lengan dan bahu, maka mereka mewajibkan memasukkan lengan, siku dalam anggota wajib wudu. Itu yang pertama. Wa man fahima min ila al-ghayah wa min al-yadi ma duna al-mirfaq wa lam yakun al-had 'indahu dakhilan fil mahdud lam yudkhilahuma fil ghasl. Akan tapi bagi para ulama yang memaknai huruf ila itu bermakna ghayah, ghayah itu adalah akhir daripada sesuatu, wa min al-yad ma duna al-mirfaq, dan mereka memaknai makna tangan itu sesuatu yang di bawah siku, ya. Walam yakun al-had 'indahu dakhilan min fil mahdud, dan menurut mereka batasan terakhir itu tidak termasuk di dalam anggota yang wajib, maka mereka tidak mewajibkan membasuh kedua siku ketika kita membasuh tangan. Nah, ini hanya beda pemahaman dalam satu huruf saja,
maka bisa terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Baik, kita lanjutkan. Wa kharraja Muslim fi sahihihi an Abi Hurairah annahu ghasala yadahu al-yumna hatta ashra'a fil 'addi thumma al-yusra kadhalik thumma ghasala rijlahu al-yumna hatta ashra'a fi as-sa' thumma ghasala al-yusra kadhalik thumma qala hakadha ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda wa huwa hujjatun liqauli man awjaba idkhalaha fil ghasli. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah bahwasanya beliau sahabat Abu Hurairah membasuh tangan kanan beliau sampai dengan bahu ini, ya, adun, apa namanya? Sudah ya, dago ya, sampai dengan adun ini atau bahu lah, ya. Tsumma yusra kadzalik. Kemudian beliau membasuh tangan yang kiri juga demikian. Jadi dari ujung tangan sampai dengan masuk ke batas bahu ini. Tsumma ghassala rijlahu al-yumna. Kemudian beliau membasuh kaki beliau yang kanan sampai dengan betis. Kemudian juga beliau membasuh kaki kiri beliau sama dengan tadi, yaitu dari ujung kaki sampai dengan betis. Kemudian beliau berkata, "Tsumma qala hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda." Kemudian beliau berkata, "Begitulah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu." Nah, ini hadis riwayat daripada Imam Abu Hurairah. Ini hadis seperti ini disebut dengan hadis mauquf. Hadis yang sanadnya itu berakhir pada atau sumber hadisnya itu adalah sahabat. Nah, ini disebut dengan hadis mauquf. Dan atas dasar hadis mauquf inilah para ulama yang berpendapat bahwa siku itu merupakan bagian daripada anggota wudhu tangan, maka ini sebagai dalil penguat bagi mereka. Baik, kita lanjutkan. Li'annahu idza taraddada al-lafdhu baina al-ma'nayayn 'ala as-sawa' wajaba an la yusara ila ahad al-ma'nayayn illa bidalilin. Jadi hujjah mereka, alasan para ulama jumhur ini mengatakan bahwasanya ketika ada pertentangan makna pada suatu kata, ya, kepada dua makna, maka kita tidak boleh memilih salah satu makna ini kecuali dengan dalil. Ya, maka dengan adanya dalil riwayat dari Abu Hurairah tadi, nah ini sebagai penguat. Berarti makna yang paling kuat itu adalah makna yang kedua, di mana maksud daripada tangan itu adalah dari ujung jari sampai dengan lengan, sampai dengan bahu. Nah, penguatnya adalah riwayat daripada Imam sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa in kanat ila fi kalam al-Arab azhar fi ma'na al-ghayah minha fi ma'na ma'a. Meskipun dalam penggunaan orang Arab kata ila itu lebih dekat atau lebih sering digunakan untuk makna ghayah atau untuk menunjukkan makna akhir daripada sesuatu. Wa kadzalika ismul yad azhar fima duna al-'adh minhu fima fawqa al-'adh. Begitu juga walaupun sebenarnya penggunaan kata tangan ini lebih sering digunakan untuk ujung tangan sampai dengan lengan saja, ya. Walaupun demikian, tapi karena ada riwayat dari Abu Hurairah, maka makna yang kedua itu lebih kuat menurut para ulama, ya. Demikian pembahasan tentang batasan basuhan tangan. Baik, kita lanjutkan masuk ke pembahasan berikut, yaitu